Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Selasa, tanggal 28 bulan Juli tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Belajar dari Masa Lalu. Para pemirsa terkasih, Paulus mengajak jemaat Korintus belajar dari sejarah Israel agar tidak mengulangi kegagalan rohani yang sama. Setelah menjelaskan pentingnya pengendalian diri melalui pengalamannya sendiri, Paulus menegaskan bahwa kehidupan orang percaya harus berpusat pada Kristus sebagai teladan sempurna. Para pemirsa, pengalaman Israel di padang gurun bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin yang memperlihatkan bagaimana manusia dapat gagal meskipun menerima banyak berkat Tuhan. Bangsa Israel telah mengalami pembebasan, perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan Allah secara nyata, tetapi mereka tetap memilih ketidaktaatan. Melalui kisah ini, para pemirsa, Paulus mengingatkan bahwa hak istimewa rohani tidak pernah menjamin kesetiaan seseorang apabila hati tidak terus dijaga, sehingga setiap orang percaya dipanggil hidup dalam kerendahan hati, ketaatan, kewaspadaan, serta kesetiaan yang terus diperbarui setiap hari di hadapan Tuhan Bapa, Ibu sekalian. Paulus menjelaskan bahwa awan dan laut melambangkan pimpinan, perlindungan, serta kehadiran Allah yang menyertai umatnya sepanjang perjalanan di padang gurun. Makanan, mana, dan air dari batu menggambarkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, pengalaman tersebut kemudian disejajarkan dengan baptisan dan perjamuan kudus yang diterima orang Kristen pada masa kini. Artinya, sebagaimana Israel menikmati berbagai pengalaman rohani yang luar biasa, orang percaya sekarang juga menerima anugerah keselamatan, penyertaan Roh Kudus, serta pemeliharaan Kristus setiap hari. Namun, Bapak, Ibu, semua pengalaman rohani itu hanya akan menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah apabila diikuti oleh iman yang teguh, ketaatan yang konsisten, pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kasih yang terus bertumbuh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, walaupun memperoleh begitu banyak keistimewaan, sebagian besar bangsa Israel justru jatuh ke dalam penyembahan berhala, percabulan, keinginan jahat, serta berbagai bentuk pemberontakan terhadap Allah. Dosa mereka menjadi semakin berat karena dilakukan setelah mereka menyaksikan sendiri kuasa dan kasih Tuhan melalui berbagai mukjizat yang luar biasa. Saudara, Paulus ingin jemaat Korintus memahami bahwa bahaya terbesar bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan hati yang mulai menjauh dari Tuhan sedikit demi sedikit. Seseorang dapat tetap aktif beribadah, memahami firman, bahkan melayani, tetapi masih menyimpan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan rohani harus terus diperiksa dengan jujur agar tidak berubah menjadi rutinitas kosong yang kehilangan kasih, kesetiaan, dan ketergantungan kepada Tuhan. Para pemirsa, peringatan Paulus dalam ayat ke-12 sangat relevan bagi setiap orang percaya pada segala zaman. Kalimat, "Siapa yang menyangka
bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh, menunjukkan bahwa kesombongan rohani sering menjadi awal dari kejatuhan seseorang. Para pemirsa, ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup kuat, ia mulai lengah terhadap godaan, mengurangi kewaspadaan, dan mengandalkan kemampuannya sendiri. Padahal, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap pencobaan selama masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Para pemirsa, kerendahan hati membuat seseorang terus bergantung kepada Tuhan melalui doa, pembacaan firman, persekutuan yang sehat, serta kesediaan menerima teguran agar tetap berjalan dalam kebenaran setiap hari. Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian, Paulus tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga menyampaikan pengharapan yang sangat menguatkan. Allah adalah pribadi yang setia dan tidak akan membiarkan pencobaan melampaui kemampuan yang telah Ia sediakan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, bersama setiap pencobaan, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar sehingga umatnya mampu bertahan tanpa harus menyerah kepada dosa. Jalan keluar itu dapat berupa firman Tuhan yang menguatkan, dorongan Roh Kudus, nasihat dari sesama orang percaya, maupun keputusan berani untuk meninggalkan situasi yang membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu, janji ini menunjukkan bahwa kemenangan atas dosa bukan mustahil karena Allah sendiri memberikan pertolongan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bergantung kepadanya dengan iman. Namun saudara, mengapa manusia masih sering jatuh ke dalam dosa meskipun Allah telah menyediakan jalan keluar? Jawabannya, bukan karena pertolongan Tuhan kurang memadai, melainkan karena manusia sering memilih mengikuti keinginan diri sendiri daripada menaati pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, kejatuhan biasanya dimulai dari hati yang lalai berdoa, mengabaikan firman, membenarkan dosa kecil, lalu perlahan kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Pelajaran utama dari pengalaman Israel ialah bahwa sejarah menjadi peringatan agar umat Allah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, saudara, setiap orang percaya dipanggil hidup rendah hati, berjaga-jaga, setia kepada Kristus, memanfaatkan setiap jalan keluar yang Tuhan sediakan, serta terus bertumbuh dalam iman hingga akhir kehidupan. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.